merupakan mata kuliah ujung-ujung dari mata kuliah di rumpun kimia farmasi, ini adalah basicnya. Nah, ini urutan dari perkuliahannya, hanya saja nanti yang jadinya mengajar di minggu-minggu yang awalnya sebelumnya sama Pak Fahmi dan juga Bu Indah itu saya yang masuk ya. Jadi saya hanya akan dibantu oleh Bu Liris 3 pertemuan. Di pertemuannya Bu Liris di materi analisis gravimetri, kemudian teknik pemisahan dan juga ekstraksi. Aturan perkuliahan sama seperti biasa. Jadi kita akan memulai kuliah pukul 8 tepat, kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan ya, dinyalakan kameranya, kemudian mikrofonnya dimatikan kecuali nanti kita ada sesi tanya jawab, kemudian dan hal-hal yang lain ya. Nah, nanti kalau misalnya selama keberjalanan kuliah kalian akan ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, kemudian nanti saya akan persilahkan kalian untuk bertanya. Seperti itu, seperti biasa ya. Oke, langsung masuk ya kita. Sebetulnya kalau misalnya kita belajar tentang analisis ya, sebetulnya dari kemarin kayaknya sepertinya yang banyak menjadi problem kalian adalah di bagian analisis kuantitatifnya. Bener gak? Ya, jadi di bagian analisis kuantitatifnya karena kita itu mempelajari betul-betul perhitungan banyak kadar obat ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa kalian itu harus bisa membedakan yang namanya obat dan juga sediaan obat. Ya, jadi ada bahan baku obat atau kita sebut dengan biasanya obat, ada juga yang namanya sediaan obat itu. Ya, jadi enggak. Jadi bahan baku obat atau zat aktif kita sebutnya dan juga sediaan obat. Ada dua. Ya, jadi harus kalian bedakan. Nah, biasanya di farmakope itu misalnya ada tulisan amoksisilin. Nanti pasti akan membahas amoksisilin dulu, baru setelah itu nanti di belakangnya ada membahas tablet amoksisilin, sirup amoksisilin, gitu ya, sirup rekonstitusi amoksisilin. Gitu. Jadi ada yang bahan bakunya dulu, kemudian ada yang sediaannya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang obat, jadi semua obat itu adalah kita katakan obat itu adalah obat jadi. Ya, jadi kalau kita bilang obat, maka dia adalah sediaan obat, sediaan ya. Jadi kalau misalnya kita katakan sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik, ada obat dan juga bahan obat atau bahan baku obat. Nah, jadi yang disebut dengan obat itu obat jadi. Ya, ada produk biologi ya termasuk vaksin di sini. Kemudian bahan atau paduan bahan, misalnya suntik insulin itu juga adalah obat ya. Dia eh, fungsinya adalah untuk menyelidiki sistem fisiologi, mendiagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, gitu ya. Sedangkan obat tradisional itu sumbernya itu adalah dari bahan alam, ya. Jadi bahan alam itu tentu saja tidak hanya tumbuhan. Jadi kita sebut obat tradisional juga meskipun sumbernya dari bahan hewan, misalnya cacing gitu ya, atau misalnya dari bahan mineral itu kita sebut juga dengan obat tradisional. Dan obat tradisional itu juga ada bagian analisisnya ya. Kalau kalian kalau kalian perhatikan di kurikulum farmasi ada mata kuliah pilihan analisis obat tradisional ya. Ada mata kuliah pilihan analisis obat tradisional di mana mata kuliahnya ya tentu saja membahas membahas analisis yang berkaitan dengan sampelnya adalah obat tradisional. Selanjutnya adalah kosmetik. Kalau misalnya kosmetik itu fungsinya untuk apa ya, kita katakan membersihkan, mewangikan, memperbaiki gitu ya. Jadi bukan untuk mengobati gitu ya. Nah, kemudian satunya adalah bahan baku obat. Jadi kalau misalnya kalian sudah ada farmasetika ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat sirup simplex, sirup paracetamol, kandungannya ada pemanis, pengawet, dan semua kandungannya sampai menjadi sirup, kita sebut dengan obat jadi atau obat. Sedangkan bahan baku obat itu adalah si paracetamolnya saja atau zat aktifnya saja kita sebut dengan bahan baku obat. Dan ketika kita itu ingin memproduksi obat, akan memproduksi obat, baik bahan baku obat dan baik obat yang sudah jadinya, kita harus pastikan mutunya.
Ya, jadi kita harus pastikan mutunya baik bahan baku obat ataupun obat. Makanya kita harus bedakan. Nanti di industri itu ada bagian yang namanya quality control. Nah, di si quality control itu fungsinya adalah mengecek mutu dari bahan baku obat. Ketika bahan baku obat itu baru dibeli, bahan zat aktif, dicek dulu gitu ya, apakah dia itu mutunya benar, identitasnya apakah benar gitu ya, kadarnya apakah benar. Setelah itu kita produksi jadi obat jadi, saat menjadi obat jadi pun kita cek lagi berapa kadarnya, identitasnya dia siapa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini bahan baku obat nih seperti ini ya. Jadi bentuknya biasanya serbuk. Kalian kalau praktikum farmasetika ya, kalau praktikum farmasetika itu kan kalian praktikum membuat sediaan ya, membuat sediaan. Nah, kalian pasti membuat yang namanya disrek ya. Saya sih nyebutnya disrek ya, seperti kayak rencana gitu. Ini formulanya mau apa saja. Nah, di antara formula tersebut saya katakan lagi pasti ada yang namanya zat aktif, dan zat aktif juga harus kita pastikan mutunya. Oke. Next, yang ini nih, paracetamol bisa dibuat menjadi tablet. Ada juga ibuprofen dibuat jadi suspensi. Ada juga dibuat jadi injeksi. Ada dibuat jadi ini erlamesetin dibuat menjadi salep. Dibuat menjadi salep. Nah, kalau misalnya sediaan ini adalah sediaan obat atau obat jadi yang sudah bercampur dengan formula dengan tujuan apa? Tujuannya supaya dia kita katakan efek terapinya bisa tercapai dan sampai ke jaringan tujuan yang kita harapkan, biar mudah diadministrasikan gitu. Bayangkan ya, bayangkan kalau misalnya maksudnya anak kecil gitu ya, misalnya obat itu hanya diadministrasikan dalam bentuk zat aktifnya saja gitu ya. Tentu saja yang pertama kali jadi permasalahan itu adalah rasa yang sangat tidak enak. Ya, rasa yang tidak enak. Kenapa? Karena pasti pahit ya. Pasti pahit gitu. Sudah jadi tablet saja sudah pasti pahit, itu apalagi hanya zat aktifnya saja yang kita konsumsi gitu dalam bentuk serbuk. Itu ya. Jadi seperti itu. Makanya kebanyakan sirup-sirup anak-anak itu kan pasti rasanya lebih enak ya, supaya anak-anak lebih bisa menerima. Kalau dewasa kan lebih dominan mengonsumsi tablet dibandingkan dengan yang lain. Tapi kan serbuk ini tidak nyaman ya ketika dikonsumsi. Mana kita tidak bisa atur gitu. Kita maunya si obat ini tuh lepasnya di mana? Maunya dia terdistribusi, maunya dia lepasnya di usus atau lepasnya di lambung. Nah, itulah fungsi dari sediaan obat. Itu lagian kalau misalnya kita ada salep ya, kita masukin chloramphenicol dalam bentuk serbuk, memangnya bisa stay tuh ya, stay gitu misalnya di kulit dalam waktu lama gitu. Tentu saja tidak ya, dia akan jatuh gitu. Jadi semua obat, bahan baku obat itu diformulasikan dalam bentuk sediaan obat atau obat jadi, itu adalah untuk tujuan terapi ya. Jadi biar terapinya tercapai juga diatur waktu sampainya kapan, sampai ke jaringan yang diharapkan gitu. Jadi mudah diadministrasikan lah gitu. Mudah diadministrasikan sampai ke tujuannya. Itu kalau misalnya di kulit ya, kita supaya stay di kulit lebih lama seperti apa gitu. Makanya dibuat, ditambahkan basis-basis tertentu. Oke. Nah, satu lagi yang harus kalian perhatikan di dalam tablet paracetamol misalnya ya, yang paracetamol ada tulisannya paracetamol 500 mg. Itu ya, atau misalnya seperti ini ada misalnya ini mana ya, ini tidak terlihat, atau misalnya yang lain ya, misalnya ibuprofen 100 mg per 5 mili itu kita katakan. Yang 500 mg itu adalah paracetamolnya saja ya. Jadi kalau ada paracetamol 500 mg bukan berarti si bobot tabletnya itu 100 mg, bukan. Oke, bobot tabletnya kalian tidak tahu berapa, tetapi di dalam setiap tablet itu terkandung 500 mg paracetamol. Jadi si 500 mg itu saya katakan lagi bukan bobot tabletnya. Oke, si 500 mg bukan bobot tabletnya,
tetapi dia adalah kandungan paracetamol yang ada di dalam suatu tablet. Bobot tabletnya berapa kita tidak tahu, itu adalah rahasia perusahaan. Dan bisa jadi setiap industri farmasi bobot tabletnya berbeda meskipun kandungan paracetamolnya sama-sama 500 mg. Oke? Ya. Nah, makanya ketika kita melakukan analisis kuantitatif, kita itu bukan membandingkan ke bobot tabletnya, tetapi yang kita bandingkan adalah ke kadar yang diklaim pada etiket si obat tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mengklaim paracetamol 500 mg, artinya di dalamnya itu harus ada 500 mg dengan rentang kadar yang dipersyaratkan oleh farmakope. Misalnya rentangnya adalah 90 sampai 110, misalnya seperti itu. Artinya si 500 mg itu masih boleh tuh kadarnya itu 450 mg atau 550 mg. Kenapa? Karena di farmakope sediaan itu boleh berada pada kadar 90 sampai 110. Sebentar, saya tuliskannya. Jadi misalnya ini ada paracetamol 500 mg. Oke, nanti kita lihat ya di bagian farmakope itu ada di bagian sediaan. Misalnya tablet paracetamol itu mengandung 90% sampai 110% sampai 110% kadar paracetamol yang tertera di etiket. Artinya apa? Si 500 mg ini gitu ya. Kalau misalnya ketika kita hitung kadarnya 90 dikali 500 itu kan 450 mg. 110 dikali 500 itu kan 550 mg. Oke, berarti ketika kita mendapatkan kadar paracetamol di dalam tabletnya itu adalah 550, dia itu memenuhi syarat dan boleh dipasarkan. Tetapi kalau kita dapatkan dia 440 mg atau kita dapatkan dia itu sekitar 600 mg, itu tidak memenuhi syarat. Artinya dia tidak boleh dipasarkan. Gitu. Nah, siapa yang menguji badan registrasi di setiap negara ya? Kalau di Indonesia tentu saja BPOM. Gitu. Jadi ketika obat itu mau diedarkan itu kan harus ada nomor izin edarnya. Nah, ketika dikeluarkan nomor izin edar kan oleh BPOM itu. Padahal di industrinya juga oleh lembaga yang memberikan nomor izin edar tersebut. Jadi BPOM juga akan mengukur kadar si paracetamol itu dia kadarnya 900 sampai 110 90% sampai 110. Artinya apa? Ketika kadarnya itu 450 sampai 550 rentangnya, dia itu masih berada pada rentang yang diperbolehkan alias memenuhi syarat, jadi boleh dipasarkan begitu loh. Oke, jadi yang kalian akan lakukan, yang kalian akan pelajari dalam satu semester ini adalah ini gitu. Yang kalian akan pelajari pada satu semester ini adalah pasti ujung-ujungnya dia memenuhi syarat atau tidak. Kan itu kebanyakan pertanyaannya. Oke, memenuhi syarat atau tidak karena kalian dipasarkan atau tidak, karena itu kewajiban seorang farmasis untuk membuat statement ini obat boleh diedarkan atau tidak. Itu kan, dan boleh diedarkan atau tidak salah satu parameternya adalah hasil penetapan kadar ini. Apakah kadarnya itu berada pada rentang yang dipersyaratkan, dan ini yang kalian hitung. Nah, metode hitung kadar ini ada berbagai macam. Sebagiannya kita pelajari di mata kuliah kimia analisis farmasi ini, yaitu analisis kadar yang menggunakan metode analisisnya adalah analisis volumetrik, yaitu titrasi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman ya. Jadi saya sampaikan ke kalian bobot tablet sama kandungan zat aktif yang ada di dalam tablet itu berbeda ya. Ini tuh namanya kekuatan sediaan ini. Ini dosis ya, kalian jangan tertukar juga dengan dosis. Ini kita sebut dengan kekuatan sediaan. Seperti misalnya ibuprofen itu mengandung 100 mg di dalam 5 ml. Artinya apa? Misalnya di dalam misalnya ini botolnya jumlah volume satu botol itu adalah 60 ml. Berarti jumlah ibuprofennya berapa? Karena 100 mg di dalam setiap 5 mili, berarti dalam satu botol dia mengandung 100 mg per 5 mili di 12 semua. Ya, jadi ada 1200 mg di dalam 60 mili.
gitu. Jadi ada 1,2 gram ibuprofen di dalam satu botol gitu. Tetapi kekuatan sediaannya adalah 100 miligram per 5 mili, atau kalau mau dijadikan per mili berarti ini 20 miligram per mili. 20 miligram per mili itu biar per mili. Nah, itu kita sebut dengan kekuatan sediaan. Ya, bukan dosis, ini bukan dosis. 500 miligram, 10 miligram per mili, sikar itu adalah kekuatan sediaan. Kandungan aktifnya segitu. Gitu ya. Oke, jadi ini 1,2 gram di dalam 60 mili, tetapi di sini kandungannya tidak hanya ibuprofen saja, ada banyak XN yang lain. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung raise hand. Nah, ini kita masih ada di pendahuluan ya, bahwa kalau misalnya obat itu mau diberikan itu harus memenuhi syarat quality, safety, efficacy yang ada di CPOB 2012. Sedangkan sekarang sudah bertambah menjadi 5 ya, safety, quality, identity, potensi, dan juga purity. Jadi itu kan, itu kita edarkan, memenuhi semua syarat ini dulu, dia harus aman, kualitasnya harus oke, ide benar gitu. Jangan sampai ini dibilang di labelnya itu adalah label obat ranitidin, sedangkan isinya obat lain. Kalian pernah dengar gak? Mungkin waktu zaman kalian SMP atau SMA ya, saya juga lupa kapan, pernah ada kasus di rumah sakit gitu ya, bahwa ada yang salah mengadministrasikan obat gitu. Jadi pasien yang menjadi meninggal di saat operasi, ternyata salahnya adalah salah pelabelan. Gitu ya, seharusnya obat apa, labelnya obat apa, artinya kan identitas dengan labelnya itu nggak sesuai gitu. Nah itu ya, nah itu harus dipastikan sebelum diarahkan, identitasnya itu harus benar antara label dengan kandungannya. Apakah benar isi dari injeksi ini adalah injeksi ramat? Apakah benar injeksi ini isinya adalah injeksi ranitidin? Itu harus dipastikan antara label dengan si kandungannya. Potensi tentu saja, kalau ini pasti kadar ya, kaitannya dengan kadar. Kemudian tentu saja harus murni, tidak boleh mengandung cemaran. Masa kita mau memberikan obat isinya ada pengotor dan cemarannya? Nah, makanya salah satu analisis yang harus dipastikan juga ketika sebelum obat itu adalah analisis cemaran. Apakah mengandung cemaran atau tidak? Jadi ini adalah kriteria obat yang harus dipenuhi sebelum obat itu diedarkan. Kalian mau kerja di industri, kalian mau kerja di rumah sakit, kalian mau kerja di pemerintah, harus paham kriteria obat. Harus betul-betul paham kriteria obat. Kenapa? Industri sebelum didaftarkan, kalian harus tentu saja, masa daripada bolak-balik gitu ya, daripada bolak-balik memenuhi syarat atau tidak ya, kalian sebelum diedarkan harus dipastikan dulu oleh bagian industrinya. Kemudian bagian regulasi harus memastikan dulu sebelum diberikan nomor izin. Jadi si obat itu dalam satu dalam satu batch yang sama gitu ya, dalam satu batch gitu ya, sebelum ya itu diedarkan diuji banyak pihak gitu ya, sampai akhirnya diterima oleh dan diedarkan diterima oleh pasien. Adalah tentang farmakope ya, adalah kitabnya anak farmasi, apalagi bagian analisis. Sebentar. Oke, kompendial ya. Jadi semua farmakope, British farmakope, Japanese farmakope, USP itu kita sebut dengan kompendial. Oke. Oke, agak berisik. Ada sebentar. Dan yang menjadi kiblat utama kita ketika mau melakukan analisis itu adalah farmakope. Kalian kerja di BPOM industri, kitabnya itu selalu farmakope atau kompendial lain kalau zatnya itu belum ada di farmakope. Ya, jadi ada USP ya, United States Farmakope, kemudian Indian Farmakope, European ya. Ini kalian harus semuanya, tapi yang wajib tentu saja adalah farmakope. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan standar harus memenuhi ketika memproduksi obat ataupun bahan baku obat, dan juga ketika mengedarkan obat.
Itu ya, jadi semuanya harus memenuhi kadar farmakope. Jadi tadi yang 90%, 95% harus cemara apa syaratnya dan segala macam, itu semuanya harus mengikuti persyaratan yang ada di farmakope. Dan kalau kalian perhatikan, persyaratan di farmakope itu sifatnya mengikat untuk setiap zat. Jadi antara zat satu dan zat yang lainnya itu berbeda persyaratannya ya. Jadi mengikat setiap zat. Untuk zat ini syarat kadarnya berapa, untuk zat ini syarat kadarnya berapa. Gitu kan? Pertanyaannya, kenapa mengikat setiap zat? Ada yang bisa raise hand atau menjawab kenapa setiap zat itu persyaratan kadarnya itu berbeda-beda? Setiap sedia, kenapa? Kenapa beda-beda kadarnya? Ada yang bisa raise hand? Boleh. Izin menjawab ya Bu, ini saya nggak tahu. Kalau setahu saya sih kalau kadar berbeda-beda itu kan berbeda-beda Bu. Kadar itu Bu. Itu sih menurut saya. Oke, hampir benar. Jadi baik. Apa namanya? Kalau saya lengkapi ya, ini berkaitan dengan indeks terapi. Oke, kalian ingat indeks terapi? Saya nggak tahu ya. Mungkin kalian tahu dapatnya di farmakologi dasar ya. Jadi ada konsentrasi obat yang bisa memberikan efek gitu ya. Jadi misalnya obat itu naik gitu konsentrasinya di darah seperti ini. Sebentar. Jadi ada, kita katakan ada jendela terapi ya. Jadi ada konsentrasi obat berikan efek, jadi di sini tuh berefek, efek gitu ya. Di sini tidak berefek, di sini tuh toksik atau letal. Gitu kan? Nah, tadi kan untuk si 500 miligram kita balik lagi ke paracetamol tadi. Misalnya syaratnya adalah 90% sampai 110%. Berarti kan antara 450 sampai 550. Artinya apa? Ketika dia itu 450 itu masih berefek. Di bawah 450 itu sudah tidak berefek. Ketika 550 itu masih konsep itu ketika masuk ke dalam darah itu masih di dalam jendela ini gitu. Nah, dan ini untuk setiap senyawa kimia atau senyawa obat itu kan beda-beda. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya Ibu misalnya selain PCT misalnya sedangkan amoxicillin itu 500 miligram juga, tapi kadarnya adalah 95% sampai 105%. Artinya berapa miligram tuh kalau dihitung pakai kalkulator? Bentar. 405 miligram sama 525 ya. Nah, jadi untuk kasusnya paracetamol 450 masih oke. Gitu kena. Jadi masih bisa apa kita katakan dibuat atau diedarkan ya karena masih berada pada rentang. Kenapa pada rentang ini itu ketika diadministrasikan oleh obat efeknya itu masih berada pada rentang ini gitu loh. Dosis yang gitu ya dengan aturan pakai yang sama. Sedangkan yang ini beda, 75 sampai 25. Kenapa? Karena untuk setiap zat aktif indeks terapinya itu berbeda-beda. Itu ya tentu saja betul berkaitan dengan efek. Tapi kenapa bisa berkaitan dengan efek? Karena berkaitan dengan jendela terapi di mana ada konsentrasi yang bisa memberikan efek, ada konsentrasi memberikan efek terapeutik, ada juga konsentrasi yang bisa memberikan efek toksik. Gitu ya. Sampai teman boleh acungkan jempol kalau misalnya aman atau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Apa namanya? Saya lanjutkan ya. Nah, ini isi dari farmakope yang tadi saya sudah
Ya, ini saya sudah sebut-sebut. Jadi, ketika kalian membuka farmakope untuk monografi salah satu zat, itu pasti yang pertama kali kalian lihat adalah struktur kimianya, kemudian nama IUPAC-nya ya, nama IUPAC-nya, kemudian ini adalah rumus kimianya, berat molekulnya. Nah, kalian lihat di sini, kan kurium mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 100% senyawa pankuronium bromida ini dihitung terhadap zat anhidratnya. Jadi ini masih zat aktif ya. Ini masih zat aktif, belum sebagai sediaan. Karena ini kan pankuronium bromida, bukan tablet pankuronium bromida, bukan. Artinya apa? Ketika industri itu, misalnya suatu industri baru beli bahannya saja, baru beli bahannya, Oke, baru beli bahannya saja, ini harus dipastikan bahwa zat aktif ini kadarnya harus 98% sampai 102%. Ya, di dalam suatu zat aktif, padahal isinya serbuk paracetamol, tapi bisa jadi dia memang 100% paracetamol, tapi isinya ada pengotornya lah, misalnya berapa persennya, atau misalnya zat lain yang selain paracetamol. Nah, itu masih diperbolehkan, yang penting dia itu kadar zat aktif paracetamolnya itu kadar zat aktif misalnya pankuronium bromidanya ini adalah 98% sampai 102%. Dia adalah serbuk ya, putih kekuningan. Jadi ini serbuk yang kita uji zat aktif. Kemudian atau agak merah muda higroskopi, kemudian dia ini sifatnya kelarutannya mudah dalam air. Nah, kalian perhatikan ada identifikasi di sini. Identifikasi itu mengecek identitas. Oke, identifikasi itu mengecek identitas, apakah si ini serbuk putih kekuning atau agak merah muda ini apakah pankuronium bromida atau bukan. Kan untuk identifikasi dan ini berdasarkan metode standar yang ada di kompendial yaitu farmakope, metode yang digunakan untuk uji identifikasi adalah menggunakan spektrum seram infrared ATR. Kalian akan pelajari ini di semester depan ya, semester 5. Kemudian harga RF bercak utama gram ini juga menggunakan HPLC, dan ini akan pelajari juga semester depan instrumen. Nah, yang terakhir inilah yang akan kalian lakukan, yaitu identifikasi menggunakan uji identifikasi umum dengan reaksi kimia. Misalnya kompromis berwarna, di misalnya warna-warna tertentu itu identitasnya benar. Gitu. Jadi reaksinya adalah karena pankuronium bromida, maka ion bromida lah yang kita ujikan untuk analisis identifikasi. Jadi kita harus cek dulu ini pankuronium bromida atau bukan. Gitu ya. Nah, ini pankuronium bromida ini udah beda lagi. Ini hidrogen sulfat ya. Beda lagi senyawanya. Ya. Nah, ini bahkan kenyahnya juga dicek gitu ya, warna larutannya juga dicek. Kalau misalnya dilarutkan dalam air tuh harus jernih gitu. Kalau misalnya larut dengan yang lain itu harus seperti apa syaratnya. Ada rotasi jenis ya. Rotasi ini kalian sudah pelajari di kimia organik. Ya, jadi cara menetapkan rotasi jenis itu menggunakan polimeter. Ya, apakah dia itu memutar bidang polarisasi ke kanan atau ke kiri, gitu ya, di kimia organik ya. Jadi ini menggunakan alat. Kadar airnya ya tidak lebih dari 8%, kan dia bisa jadi lembab ya. Jadi kadar airnya tidak lebih dari 8%, dan di sini ada metode satu ya. Nah, di sini ada nomor juga nih. Jadi di farmakope itu ada nomor kayak gini. Nah, ini adalah nomor kalian menetapkan kadar airnya. Silahkan lihat lampiran nomor 103. Pilih metode 1 dari nomor ini untuk menguji kadar air. Kemudian sisa pemijaran. Nah, kemudian cemaran organik. Ya. Nah, saya katakan tadi, salah satu syarat kriteria obat itu adalah purity. Purity itu adalah kemurnian. Nah, jadi kita harus uji dulu juga cemaran organiknya. Diuji cemarannya mengandung cemaran-cemaran atau tidak. Nih, kalau nanti muncul menggunakan alat ini, maka dia mengandung cemaran. Ya, kemudian ada penetapan kadar. Nah, penetapan kadar ini untuk menguji si 98 sampai 102% ini.
Penetapan kadar, lakukan penetapan kadar secara titrasi bebas air. Timbang seksama 200 mg zat, masukkan ke dalam gelas kimia, tambahkan 50 ml asetat anhidrat, titrasi menggunakan perklorat. Tetapkan titik akhir menggunakan potensiometri. Ya, nah ini titik akhirnya tidak menggunakan analisis visual menggunakan warna ya, atau misalnya terbentuknya endapan atau lain. Nah, ini bahkan wadah dan penyimpanan juga diatur. Yang harus diuji ini adalah bagian ini, si penetapan kadar, kemudian cemaran organik, dan identitas. Ini ya, 3 ini yang paling penting. Yang ini biasanya sudah ada di sertifikatnya. Jadi ketika kita beli bahan, itu ada sertifikatnya. Dia mengandung kadar air berapa persen. Tapi yang ini, 3 ini harus kita pastikan. Oke, jadi setiap bahan baku memiliki parameter dan persyaratan yang berbeda. Ya, 98 sampai 102% zat aktif ini juga mengikat aktif di yang ada di kope. Jadi tidak seragam antara dengan zat aktif yang lainnya. Cara untuk menguji metode-metode untuk identifikasinya, metode menguji cemarannya juga berbeda-beda untuk setiap melihat dari karakter atau sifat dari zat aktifnya tersebut. Oke, sifat fisikokimianya. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya sediaan itu kayak gini. Injeksi pankuronium bromida. Tadi kan kalau tadi itu kan dia pankuronium bromida saja. Kalau ini injeksi pankuronium. Nah, lihat. Injeksi pankuromida dalam air untuk injeksi kadarnya 92% dan sampai 105%. Jadi tidak kurang dari 92% dan tidak lebih dari 105% jumlah yang tertera pada etiket. Apa yang tertera pada etiket? Yang tertera pada etiket adalah kekuatan sediaan. Seperti tadi misalnya injeksinya adalah 5 mg per mili. Nah, ini adalah kekuatan sediaan yaitu zat aktif yang terkandung pada sediaan injeksi tersebut. 92% sampai 105% dan ini mengikat untuk setiap zat aktif di dalam grafi farmakologi. Setiap zat aktif memiliki syarat yang berbeda-beda kaitan dengan indeks terapi tadi yang tadi saya sampaikan, jendela terapinya. Seperti itu. Jadi 92% sampai 105% ini bukan terhadap bobot tabletnya, misalnya tablet. Gitu, tetapi terhadap kekuatan sediaan atau klaim kekuatan sediaan yang ada di etiket, dan itu pasti ya yang ada di etiket. Nah, sama untuk sediaan juga harus diuji identifikasinya. Ya, dan ini uji identifikasinya itu dilakukan bersamaan dengan uji penetapan kadar. Artinya menggunakan kromatografi cair kinerja kalian. Karena dia sediaan injeksi harus dicek pH-nya, kemudian kandungan endotoksin bakteri. Ini adalah persyaratan dari purity ya, dan juga parameter safety dari kriteria obat. Dicek endotoksinnya ada berapa, ya, boleh lebih banyak ya, karena endotoksin itu kan intinya ya, obat ini tuh langsung diinjeksikan ke dalam pembuluh darah kita ya. Jadi persyaratan bahan partikulat, kemudian endotoksin itu dipersyaratkan untuk sedia injeksi organ. Untuk dia juga kalau isi harus dicek endotoksin sama bahan partikulat. Kalau misalnya tablet beda lagi. Tablet itu harus dicek disolusinya. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar, kalian sudah mengenal dia karena sudah dapat farvis ya. Jadi disolusinya gitu ya, berapa terdisolusinya Q-nya berapa persen dan seterusnya. Jadi untuk setiap sediaan pun satu zat yang sama ya, parameter persyaratan sediaannya itu berbeda-beda. Misalnya kita katakan bromida ini ada injeksinya, ada tabletnya, ada sediaan yang lainnya misalnya injeksi dan tablet. Nah, parameter persyaratan untuk setiap berbeda ya. Sebentar saya tampilkan farmakope dulu ya. Nah, ini ya, kita cek dari daftar isi juga sebetulnya sudah bisa terlihat ya. Nah, misalnya kita katakan yang sediaannya banyak.
satu zat aktif tapi sediaannya ada banyak. Misalnya betason itu dia ada tabetason, ada tetes mata betametason, ada krim betametason di propionat. Nah, untuk setiap sediaan farmasi yang berbeda ini persyaratan mutunya juga berbeda-beda. Ya, persyaratan mutunya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tetes mata beta-meta, ya kita di bagian tetes mata, bukan di bagian beta-metasonnya dan juga bukan di bagian krim beta-metason apalagi. Gitu kita lihat misalnya ini beta-metason ya. Kita cari beta-metason. Ya, ada nih beta-metason, oke? Okay? Nah, perhatikannya jadi ketika ada beta-metason seperti ini adalah persyaratan untuk zat aktifnya ya. Identifikasinya pakai IR, kemudian rotasi jenis, susut pengeringan mirip-mirip ya. Nah, penetapan kadarnya menggunakan KCKT. Nah, kalau misalnya tablet metametason 90% sampai 110%. Nih ya. Nah, kalau tablet tadi saya katakan ada bagian disolusinya. Ya, jadi ada bagian disolusinya nih di bagian tablet. Kalau diinjeksi kan tadi nggak ada ya. Ada keseragaman sediaan gitu. Kemudian penetapan kadar pasti selalu ada ya kalau penetapan kadar. Kemudian kalau tetes mata, apa yang ada kalau di tetes mata? Di tetes mata ininya sama 90 sampai 110. Yang ada adalah pH, kemudian cemaran organik, dan penetapan kadar nih ya kalau misalnya tetes mata. Nah, kalau misalnya beta-metason yang lain misalnya krim ya, kita cari krim. Ini beta-metasonnya zat aktifnya udah beda ya, ini beta-metason propionat ya. Nah, ini misalnya dalam bentuk krim. 90 sampai 110 ini cara identifikasinya ada isi minimum. Nah, ya. Jadi persyaratan untuk setiap sediaan itu berbeda-beda. Ya, tetapi yang harus kalian ingat adalah identifikasi dan penetapan kadar itu selalu ada. Ya. Oke, saya stop share dulu. Kita kembali ke PPT. Oke, ini ya, tadi kita sampai sini. Nah, next adalah ilmu apa yang dari mengenai persyaratan mutu. Mau kita katakan untuk mengatakan bahwa ini memenuhi persyaratan mutu, sudah memenuhi persyaratan purity, kemudian identity, kemudian potensi, tentu saja bagian analisis. Dan analisis ini ada banyak ya. Kalau misalnya kita katakan misalnya kayak uji
uji endotoksin atau misalnya tadi ada uji-uji misalnya ada sediaan yang mempersyaratkan ada mikroba dan seterusnya, maka ujinya adalah uji mikrobiologi gitu ya. Atau misalnya ada zat aktif yang diperhitungkan itu bukan jumlah kadar sediaannya tapi potensi antibiotiknya, maka itu kita pengujian kadarnya menggunakan mikrobiologi ya untuk uji potensi antibiotik gitu ya. Jadi ada analisis secara kimia untuk bahan baku dan juga sediaan, kemudian ada juga di bagian mikrobiologi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau klasifikasikan secara besar, analisis itu ada analisis kualitatif, ada kuantitatif, ada semi kuantitatif. Ya, kalau misalnya kualitatif, tentu saja dia berkaitan dengan identifikasi atau kita katakan dia kuantitatif itu menjawab pertanyaan apa dan siapa ya. Siapakah senyawa ini? Apa yang terkandung pada sampel ini? Itu adalah analisis kualitatif. What chemicals are present? Gitu ya. Jadi kalau misalnya analisis kualitatif seperti itu. Sedangkan kalau misalnya analisis kuantitatif itu kita menghitung berapa, gitu ya. How many, gitu ya. How much, gitu ya. How much one constituent present in the sample, gitu. Jadi berapa kadar. Meskipun sebetulnya dari kadar itu pun muncul kesimpulannya adalah kesimpulan memenuhi syarat atau tidak gitu, tapi memenuhi syarat atau tidaknya itu didapatkan dari hasil analisis kuantitatif menghitung kadar. Cemaran itu bisa jadi uji kualitatif, bisa jadi uji kuantitatif, bisa jadi juga uji semi kuantitatif. Kalau misalnya cemaran, kapan cemaran itu masuk ke dalam analisis kualitatif ketika kita hanya mengecek apakah ada cemaran atau tidak. Misalnya kalau misalnya berubah warna gitu ya, ya sudah berubah warna saja atau misalnya ada warna-warna tertentu gitu, atau misalnya kalau pakai instrumen ada puncak gitu, ada endapan tertentu misalnya, nah itu adalah uji kualitatif. Jadi hanya ada atau tidak saja. Sedangkan kalau misalnya analisis kuantitatif, misalnya cemaran ini diperbolehkan, tetapi pada kadar-kadar tertentu. Misalnya ada cemaran organik, di mana cemaran organik ini syaratnya adalah biasanya cemaran-cemaran organik yang dipersyaratkan pada farmakope itu terkait dengan puncak ya. Jadi puncaknya tidak boleh 3 kali lipat, tidak boleh sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga dari puncak sampel gitu misalnya atau puncak zat aktif gitu. Jadi ada syaratnya secara kuantitatif gitu, tidak boleh berapa. Ya, tidak boleh berapa dan dihitung gitu. Ada berapa kadar cemarannya memenuhi syarat atau tidak gitu. Terkadang memang ada cemaran-cemaran yang masih diperbolehkan ada pada suatu sediaan karena betul-betul tidak bisa dihindari dari proses pembuatannya atau dari proses sintesis zat aktif gitu kita katakan, tidak bisa dihindari adanya cemaran tersebut gitu. Tetap ada, tetapi apakah kadar cemaran tersebut berada pada kadar yang aman? Nah, itu kadar yang sudah ditentukan dan itu akhirnya kita harus tentukan kan, dan itu adalah analisis kuantitatif karena kita mengecek ada berapa. Oke, jadi yang ini ada atau tidak, misalnya ada sedikit pun tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Kalau ini misalnya ada, tapi syaratnya hanya boleh berapa gitu, artinya kita harus hitung. Gitu ya. Next adalah analisis semi kuantitatif, yaitu uji batas biasanya untuk cemaran. Ini kalian praktikumkan juga ya saat itu menggunakan tabung Nestler ala-ala menggunakan apa namanya gelas ukur ya kalau nggak salah kita waktu itu, karena tabung Nestlernya tidak ada, kita analisisnya pakai gelas ukur gitu. Jadi dia batasnya itu kuantitatif tapi pengamatannya itu visual. Ya, kalau yang uji semi kuantitatif ini. Jadi ada batasnya. Tapi batasnya itu kita tentukan secara visual gitu, karena kita melihat bahwa kalau warnanya itu lebih kalau misalnya lebih keruh endapannya dibandingkan standar yang kita sudah tahu kadarnya berapa, berarti dia tidak memenuhi syarat, berarti kadarnya lebih dari A, misalnya kadarnya lebih dari B, misalnya kadar klorida ya. Jadi misalnya uji batas klorida, misalnya kadar batas klorida yang dipersyaratkan adalah 0,02%
dari suatu sampel, di mana si kadar 0,02% ini setara dengan 0,01 normal HCl sebanyak 2 mili gitu. Jadi si 0,01 normal HCl sebanyak 2 mili inilah yang setara dengan 0,02%. Jadi kita tinggal reaksikan, kalau misalnya sampel kita itu lebih keruh, artinya dia lebih dari 0,01 normal HCl 2 mili ini gitu loh. Artinya tidak memenuhi syarat itu. Jadi pengamatannya visual meskipun batasnya itu kuantitatif. Gitu ya, itu adalah uji semi kuantitatif. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diulangi? Oke, aman ya? Aman. Nah, yang akan kalian pelajari di mata kuliah kimia analisis farmasi ini, sebentar, semuanya. Jadi kalian akan belajar analisis kuantitatif, apa namanya, yaitu metode analisis volumetrik ya, apa namanya, kelompok-kelompok titrasi ya, mulai dari titrasi asam basa, bebas air dan seterusnya. Kalian juga akan belajar analisis kualitatif, yaitu identifikasi untuk gugus fungsi dan juga anion dan kation, dan kalian juga akan belajar kemurnian uji batas ya, sebagai analisis semi kuantitatif. Jadi semuanya kalian akan pelajari dari metode yang paling mudah dulu. Nah, sebetulnya nanti yang kalian akan pelajari di semester 5 pun sama ya, jadi analisis kuantitatif dan juga kualitatif tapi pakai instrumen. Kalau ini kan kita tidak pakai instrumen ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita melakukan analisis kualitatif, kita tinggal ya udah ambil saja sampelnya, kemudian kita lakukan langsung analisisnya gitu. Kemudian kita bandingkan gitu ya. Tapi kalau kuantitatif biasanya kita harus larutkan terlebih dahulu sampai larut gitu ya. Bahkan kita harus encerkan biasanya untuk sampai bisa diukur sebelum kita hitung gitu ya, pengenceran seperti itu. Nah, jadi pengenceran ini adalah hal yang penting dan juga hal yang harus kalian pahami. Kenapa? Karena ketika realitanya melakukan prosedur titrasi, itu kalian melakukan proses pengenceran. Ya, kalian melakukan proses pengenceran, di mana yang namanya proses pengenceran itu kita membuat konsentrasi yang lebih kecil dibandingkan konsentrasi awalnya menggunakan rumus biasa ya. Saya sih nyebutnya rumus cireng ya yang begini tuh. Jadi cuma V1 M1 V2 M2. Nggak tahu saya juga kenapa nyebutnya rumus cireng. Jadi N1 sama dengan N2, kemudian N itu adalah molar dikalikan dengan volume. Itu tetapi di sisi lain mol ini juga adalah massa per berat molekul ya. Jadi terkadang rumus ini akan berubah menjadi V dikali M sama dengan massa per berat molekul. Seperti itu kan N sama dengan N. Nah, seperti itu. Kita next dulu. Nah, sebetulnya kalau mau diklasifikasikan, yang kalian pelajari sekarang itu adalah metode analisis konvensional dan absolut ya. Jadi masih lama banget. Kalian sudah mengenal titrasi dari zaman-zaman SMA, bahkan TPB juga kalian ada titrasi ya. TPB itu ada praktikumnya juga kalau tidak salah, ada titrasi HCl dan NaOH ya, sama CH3COH untuk mengecek ini asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah gitu. Belajar mengenai Ka, PKA, KB dan PKB itu kalian praktikumkan ketika TPB. Nah, yang kalian pelajari ketika masuk di mata kuliah kimia analisis farmasi ini adalah bukan implementasi apa ya. Jadi penggunaan si metode titrasi ini untuk analisis obat. Gitu ya, jadi volumetri. Jadi kita berdasarkan reaksi kimia. Gitu ya, kalau gravimetri itu berdasarkan bobot ya. Jadi ini adalah metode analisis konvensional. Sedangkan yang akan kalian pelajari nanti di semester 5 itu adalah metode analisis fisikokimia. Jadi kita mengukur parameter fisika dan kita menggunakan instrumen. Kita berbicara molekul, tidak ada lagi reaksi kimia di situ. Kalau ini kan kita reaksi kimia ya. Misalnya kita mau mengukur kadar klorida, ya sudah kita reaksikan dengan peniter AgNO3, nanti terbentuk endapan AgCl. Jadi
semua klorida pasti akan berikatan dengan Ag+ yang dari AgNO3. Jadi itu menggambarkan jumlah klorida gitu si endapan AgCl yang terbentuk kan seperti itu. Jadi ada reaksi kimia gitu dan itu stoikiometri ya. Jadi jangan reaksinya tidak boleh bolak-balik gitu ya. Kalau misalnya titrasi itu tidak boleh gitu reaksinya bolak-balik. Jadi harus satu arah itu karena kita mau menghitung kadarnya. Kemudian ya berdasarkan reaksi kimia dan reaksi kimianya bisa kita visualisasi baik menggunakan warna atau misalnya terbentuknya endapan. Nah, kalau ini nantilah kalian pelajarinya di semester 5. Nah, kalau misalnya kita mau memilih metode di antara metode absolut atau konvensional ini dengan metode komparatif yaitu metode fisikokimia, yang mana metode yang akan kita ambil? Biasanya kita memilih metode itu berdasarkan skala operasionalnya. Jadi berapa jumlah dari zat yang akan kita analisis. Kalau jumlahnya sedikit, biasanya kita menggunakan metode-metode yang fisikokimia yang lebih sensitif. Ya, kalau misalnya banyak jumlahnya baru kita biasanya menggunakan metode absolut ya. Jadi biasanya. Jadi sedikit gitu sampai berapa ppm gitu ya 0,0-an ya biasanya itu menggunakan metode fisikokimia. Komparatif atau fisikokimia. Nah, kalau kita bandingkan kayak gini, boleh ada yang raise hand. Jadi untuk analisis kimia biasa yang absolut dengan fisikokimia jumlah sampelnya kalau analisis kimia harus seperti apa, fisikokimia harus seperti apa? Jumlah sampelnya? Ya, gimana Salwa? Izin menjawab Bu, maaf kalau salah. Kalau yang analisis kimia itu dia banyak. Kalau analisis fisikokimia dia sedikit. Betul ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jumlah sampel untuk analisis kimia atau titrasi itu cenderung banyak dibandingkan fisikokimia yang mengencerkan sampai pengenceran 1000 kali. Konsentrasinya sangat kecil. Nanti kalian akan belajar di semester depan. Tapi kalau analisis kimia biasa seperti kalian melakukan titrasi timbang 200 mg itu ya, itu tergolong banyak loh ya kita melakukan analisis titrasi menimbang-nimbang 200 mg seperti itu. Kemudian komponen yang ada di dalam sampelnya untuk analisis kimia dan fisikokimia gimana? Boleh raise hand? Komponen yang ada di dalam sampel? Atau yang ini deh, boleh menjawab yang bagian ini, yang tahu bagian yang mananya. Silahkan langsung, tidak langsung, butuh baku pembanding atau tidak ya. Silahkan Anindita. Ya Bu, saya ingin menjawab yang langsung tidak langsung. Kalau analisis kimia itu secara langsung, fisikokimia secara tidak langsung. Betul. Betul, ini untuk bagian langsung tidak langsung. Jadi, kalau kalian perhatikan, untuk analisis kimia biasa atau kita titrasi, ya sebetulnya kita tinggal larutkan, campurkan sesuatu, udah titrasi. Tapi kalau fisikokimia, kita betul-betul kalau misalnya sampelnya itu kompleks, kita harus pisahkan dulu. Misalnya, kita mau mengukur kadar tadi, salep misalnya betametason, tablet betametason. Kita mengukur kadar betametason. Nah, si betametason itu harus kita pisahkan dulu dari tabletnya sebelum analisis secara fisikokimia. Gitu. Jadi harus dipreparasi dulu. Ini butuh preparasi yang lebih rumit dibandingkan menggunakan analisis titrasi biasa. Kalau titrasi biasa kita mau analisis tablet, ya sudah, tabletnya saja langsung digerus, langsung dilarutkan dan seterusnya. Kenapa? Karena yang bereaksi dengan peniter kan memang hanya senyawanya saja meskipun sampelnya ada tabletnya gitu loh. Jadi meskipun sampelnya banyak yang bereaksi dengan peniter, tujuan kita saja. Meskipun di dalamnya ada banyak matriks, tapi untuk analisis fisikokimia tidak bisa. Kita harus menyiapkan atau preparasi terlebih dahulu. Next, yang mana lagi yang bisa dijawab? Boleh raise hand. Bagian komponen atau baku pembanding. Ya, Salwa gimana? Kalau
Kalau komponen itu yang analisis kimianya sedikit, kalau yang analisis fisikokimianya banyak, Bu. Oke, jadi sebetulnya kalau untuk komponen ya, tergantung kita melihatnya ya. Untuk yang komponen ini biasanya untuk analisis fisikokimia ini memang kita katakan komponennya itu adalah jumlah bahan yang digunakan ya. Memang jatuhnya ini menjadi sedikit, ini menjadi banyak karena butuh preparasi ya. Jadi ini bahan-bahan yang digunakan dan alat yang digunakan itu ada banyak. Tapi kalau sampel ya tergantung sampelnya ya. Untuk kimia atau fisikokimia sama-sama bisa pakai sampel tablet. Ya, jadi jumlah bahan yang digunakan untuk preparasinya kalau ini langsung ya tinggal pakai peniter, kemudian kita tambahkan indikator, larutkan, titrasi gitu. Tapi kalau ini kita preparasi harus pakai pelarut apa dulu? Kita pisahkan, kemudian setelah kita pisahkan saring, setelah disaring baru kita preparasi lagi. Jadi, komponen proses ataupun komponen bahan yang kita lakukan itu ada banyak. Nah, untuk baku pembanding, selain Salwa sama Anindita, coba boleh untuk baku pembanding gimana? Gimana Rohan? Gimana Rohan? Baku pembanding Rohan? Masih belum tahu, Ibu. Ya, Aiga gimana? Saya lupa, Bu. Oke, kalian tahu apa baku pembanding? Saya tahu baku pembanding. Gimana? Bilang baku pembetulnya apa sih? Petunjuknya adalah kalau analisis kimia biasa atau gravimetri itu tidak baku pembanding. Sedangkan analisis fisikokimia itu butuh baku pembanding. Pertanyaan saya seperti ini, apakah ketika kalian sempat praktikum di lab, misalnya kalian mau mengukur kadar asam mefenamat menggunakan titrasi asam basa, gitu ya, ada tablet. Kalian mengecek juga tidak menggunakan asam mefenamat yang sudah diketahui kadarnya? Tidak ya, kalian mengecek saja secara langsung gitu loh. Kalian mengecek saja secara langsung, ada tablet asam mefenamat, larutkan gitu, kemudian larutkan, kemudian ya sudah, tinggal kalian titrasi gitu. Jadi itu baku pembanding, bukan baku primer atau sekunder ya. Ini baku pembanding, bukan pembakuan. Baku pembanding. Jadi gak butuh kalian titrasi saja, sedangkan analisis fisikokimia itu butuh baku pembanding. Nah, ini mungkin kalau menjelaskan kenapa butuh baku pembanding ini akan panjang ya, karena ini banyak di mata kuliah fisikokimia. Jadi petunjuk dari saya hanya seperti itu, analisis fisikokimia. Jadi kan dari tadi analisis fisikokimia itu kalau di farmakope itu selalu berbicara tentang spektrum ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah belajar di tingkat-tingkat atas, misalnya ada zat A. Zat A itu spektrumnya itu segini. Gitu. Nah, sampel kita kalau misalnya mengandung zat A berarti spektrumnya tuh harus sama. Ininya di angka berapa, ininya di angka berapa puncaknya. Nah, jadi kalau misalnya analisis fisikokimia itu harus dibandingkan terhadap standar sudah ada atau baku pembanding. Kalau misalnya ini kan ya gak butuh. Kalian mengecek kadar saja. Apakah kalian mengecek sampel yang sudah diketahui kadarnya? Tidak.
Iya kan? Kalau titrasi kan seperti itu. Kalian mengecek kadar, terus kalian menghitung berapa kadarnya. Cek kadar, kalian membandingkan dengan yang sudah ada. Jadi kalian yang kalian lakukan pada titrasi, itu kalian mengecek, kalian menghitung kadar, kemudian menentukan memenuhi syarat atau tidak, gitu kan? Bukan menghitung kadar, kemudian nanti dibandingkan dengan sampel lain, gitu. Nah, kalau ini, kalau untuk analisis psikokimia itu dibandingkan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulangi? Silahkan acungkan jempol. Saya cuma melihat Santi yang mengacungkan jempolnya, tidak. Atau tidak. Kalau mau diulangi, ini acungkan jempol. Gimana? Mau diulangi tidak? Safira, Salwa juga sudah. Rohan gimana? Oke. Sip. Safira gimana? Oke. Ria juga. Gimana Ria? Oke, sip. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, lebih cepat ya. Nanti kita biar lebih banyaknya di bagian hitungannya aja. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu analisis volumetri yang merupakan nama lainnya adalah titrimetri ya. Kenapa disebut analisis volumetri? Karena kita memang menghitung berapa volume, dari volume itulah kita menghitung kadar. Makanya disebut dengan analisis volumetri. Ya. Nah, jadi analisis titrimetri atau volumetri disebut juga itu adalah analisis kuantitatif ya. Dengan mengukur volume, jadi dengan kita mengukur volume berapa jumlah volume yang bereaksi, maka kita bisa menyelidiki gitu ya berapa jumlah kadarnya gitu ya. Dan reaksinya itu tentu saja akan berlangsung secara kuantitatif ya, kita akan hitung bisa konsentrasinya. Jadi untuk titrasi ini, dia tentu saja berdasarkan reaksi kimia ya. Kalau misalnya titrasi asam basa, berarti reaksinya adalah reaksi asam basa. Kalau misalnya titrasi bebas air, itu adalah reaksi asam basa tapi tanpa air. Kalau misalnya titrasi kompleksometri, berarti reaksinya reaksi kompleksometri. Kalau titrasi pengendapan, ya reaksinya reaksi pengendapan. Kalau titrasi apalagi redoks, ya berarti reaksinya reaksi redoks. Jadi basicnya adalah basic-basic reaksinya yang sudah kalian banyak pelajari di SMA ataupun TPB. Di mana pada analisis volumetri ini, volume reaksi itu menentukan jumlah zat. Ya, jadi berapa volumenya, dari situ pula kita akan menghitung berapa jumlah zat yang terdapat pada sampel kita. Ada akhir reaksi yang kita tentukan secara visual, apakah dia itu dari endapan, terbentuknya endapan, ataukah dari terbentuknya suatu warna. Gitu ya. Nah, sebetulnya untuk analisis volumetri, penentuan titik akhir reaksi itu bisa jadi ada ya. Jadi bisa jadi secara visual atau potensiometri. Nah, potensiometrinya kalian akan pelajari di semester depan ya. Jadi waktu nanti kimia analisis farmasi juga kalian akan belajar titrasi ulang, tapi dengan penentuan titik akhirnya yaitu potensiometri. Jadi mengukur potensial. Jadi listrik ya. Potensial kan kalian ingatnya listrik ya, GGL. Potensial itu ya. Nah, sedangkan yang kalian pelajari di mata kuliah kimia analisis farmasi adalah di mana penentuan titik akhir reaksinya itu secara visual menggunakan yaitu dari pewarna atau terbentuknya suatu endapan. Ya. Nah, istilah-istilah pada titrasi ya ini silahkan raise hand. Ini peniter yang ada di bagian mana peniter? Saya tanya aja. Yang mana ya? Kalau di titrasi. Peniter itu yang mana ya?
Yang mana? Ria? Ria bisa mendengar suara saya tidak? Iya, Ibu. Peniter itu yang mana, Ria? Peniter itu apa? Larutan ini, Bu, larutan bakunya. Larutan bakunya? Peniter itu disimpannya di mana kalau titrasi, Ria? Di buret. Peniter disimpan di buret, isinya apa? Kita sudah tahu belum konsentrasi peniter ini berapa? Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi peniter ini udah diketahui konsentrasinya atau belum, Ria? Sudah, Bu. Sudah. Contoh peniter apa, Ria? Yang Ria ingat. Contoh peniter apa? HCl atau NaOH? Ya, nggak boleh diperjelas lagi suaranya? HCl, Bu, atau NaOH? Ya, ya betulnya HCl atau NaOH ya pada titrat asam basa ya yang sudah diketahui konsentrasinya. Kalau titrat, apa itu titrat, Safira? Titrat itu apa, Safira? Gimana suaranya nggak masuk di saya? Titrat itu yang disimpan di mana? Yang disimpan di mana? Yang mana? Titrat itu yang di itu, Bu. Di mana? Di mana? Di dalam statif. Di mana? Di statif yang labu ukur itu, Bu. Labu apa? Labu Erlen? Labu Erlenmeyer. Iya, disimpan di labu Erlenmeyer. Biasanya konsentrasinya sudah diketahui atau belum? Udah diketahui, Bu. Hmm?
biasanya udah diketahui. Belum diketahui ya, tidak diketahui. Justru ini yang kita mau tentukan konsentrasinya berapa. Oke? Contohnya apa titrat itu? Ya, contohnya adalah sampel paracetamol, asam efenamat, kemudian kita misalnya mau titrasi teofilin gitu. Ini contohnya adalah ya sampel. Kalau tran apa, Santi? Titran belum diketahui Bu konsentrasinya, dia mirip penit. Peniter sudah diketahui atau belum konsentrasinya? Sudah diketahui. Sudah ya. Jadi titran itu sama dengan, bukan memang peniter, tapi bahasa Inggrisnya. Oke, kalau indikator. Indikator itu faktor yang digunakan untuk pelarutan itu ya, apakah mencapai ini ya Bu, apa? Titik akhir Ya, titik akhir Bu. titrasi. Ya, jadi ini kita untuk sebagai parameter visual ya. Gitu ya. Jadi dia bereaksi secara kimia membentuk warna. Biasanya dia bereaksinya dengan si peniter. Karena kelebihan peniter membuat dia menjadi berwarna gitu. Jadi peniter itu turun gitu ya, bereaksi peniter nih, yang zat yang ada di peniter nih dengan titrat ya, bereaksi sampai kelebihan peniter akan bereaksinya dengan indikator. Karena indikator bereaksi dengan zat yang peniter ini, itu jadi berwarna tuh. Jadi biasanya reaksi dengan peniter, zat yang ada di peniter ya, atau titran, bereaksi dengan titran. Kemudian aliquot, apa aliquot? Siapa ya? Rohan. Rohan, apa itu aliquot? Aliquot itu zat tambahan gitu Bu, zat yang ditambah gitu. Aliquot itu zat yang ditambah. Apa yang ditambah? Contohnya apa? Coba dibantu sama siapa yang belum, Zahro. Aliquot itu apa, Zahro? Terdengar? Ya. Betul. Aliquot bukan sesuatu yang kan ya, Rohan. Jadi aliquot itu adalah cuplikan dari sampel. Misalnya, awalnya kita punya sampel kita larutkan di dalam 50 mili. Tetapi yang kita titrasi hanya 10 milinya saja. Tapi 10 milinya 2 kali itu. Artinya apa? Artinya nanti hasil dari penetapan kadar 10 mili ini kita harus kalikan 5. Kenapa? Karena aslinya si sampel kita ini ada di dalam 50 mili larut gitu. Yang kita ujikan hanya 10 mili. Hanya kalau kita mau mencari berapa jumlah di dalam 50 mili ini, ya harus dikali 5 gitu. Gitu ya. Kemudian kalau titik ekivalen, apa titik ekivalen, Salwa? Maaf Ibu kalau salah, seingat saya itu Bu, titik akhir mol. Titik apa? Mol, titik mol titrat ataupun titran. Ya, jadi saat mol titrat itu sama dengan mol titran. Ya. Kalau titik akhir titrasi bedanya apa? Sama titik ekivalen. Kalau titrasi itu secara visual ekivalen enggak? Iya bukan? Jadi apakah titik akhir apakah akhir titrasi adalah titik ekivalen pada titrasi yang diamati secara visual? Itu jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengecek nih,
Kalian perhatikan. Kalian melakukan titrasi. Oke, titrasi, kemudian kalian ceritanya yang ada di sampel itu contohnya tadi misalnya apa namanya yang mengandung klorida, pankuranium bromida, apa ya? Yang klorida. Ranitidin HCl misalnya, pokoknya yang mengandung klorida gitu loh. Apa yang mengandung klorida? Teofilin ya, teofilin mengandung klorida. Nah, si klorida ini akan direaksikan dengan AgNO3. Sebentar. AgCrO4. Oke, benar. Nah, sebentar saya gambarkan ya. Ada kosong tidak sih? Jadi gini, tolong diperhatikan. Oke, jadi kita punya sampel teofilin. Si teofilin ini ada kloridanya, strukturnya apa namanya rumus kimianya ada kloridanya. Jadi kita tetapkan menggunakan titrasi asam basa, titrasi bebas air. Gitu ya, titrasi bebas air, titrasi pengendapan. Kemudian apa namanya peniternya atau titrannya ada lagi indikatornya K2CrO4 gitu ya. Nah, yang terjadi kan ini ada sampel nih. Si sampel ini mengandung teofilin, ada Ag-nya, ada Cl-nya. Di sini ada buret yang keluar di sini AgNO3. Nah, ketika dia turun tertetes demi tetes ini kan tambah indikator ya K2CrO4. Awalnya ketika Ag turun, si Ag ini akan bereaksi dengan teofilin, jadi membentuk Ag teofilin. Nah, ketika teofilinnya sudah habis, tetap penambahan tetesan AgNO3 itu bereaksinya itu dengan ion CrO4 menjadi sebentar Ag bereaksinya dengan CrO4 ya. CrO4. K2CrO4. Saya lupa ini reaksinya seperti apa ini reaksi pastinya. Dan ini berwarna merah. Itu ya. Jadi kelebihan si AgNO3 ini bereaksinya itu dengan K2CrO4 dan ini warnanya merah. Gitu. Jadi sebetulnya habis bereaksinya itu sebelum merah loh. Habis bereaksinya itu sebelum merah dan itu adalah ekivalen, tetapi yang kita amati adalah titik akhir titrasi. Jadi berlebih sebetulnya volumenya. Itu atau misalnya titrasi asam basa. Misalnya titrasi asam basa, asam efenamat kita titrasi menggunakan NaOH. Kita titrasi menggunakan NaOH peniternya. Kemudian indikatornya ada phenolphthalein. Oke, indikatornya adalah phenolphthalein. Jadi si asam itu kan ketik di sini itu kan sampelnya asam. Kemudian di sini ada indikator PP. Kemudian ditetesi NaOH kan? Terus NaOH akan diteteskan. NaOH ketika bereaksi dengan asam efenamat menjadi netral. Oke, PP tidak berwarna pada kondisi netral. Gitu ya. Tetapi kelebihan satu tetes NaOH itu membuat PP menjadi berwarna, menjadi basa. Jadi sebetulnya NaOH-nya berlebih loh. Maksud saya itu titik akhir titrasi itu tidak sama dengan titik ekivalen. Kenapa? Karena pasti peniternya berlebih supaya bisa terjadi perubahan secara visual warnanya. Gitu loh. Jadi si PP ini ketika ekivalen antara jumlah NaOH dengan efenamat yang jadi netral, PP ini belum berubah menjadi pink. Tapi ketika NaOH-nya berlebih, berubah dia menjadi pink. Artinya ada kelebihan sedikit peniter supaya kita bisa melihat titik akhir titrasi secara visual. Sama seperti ini, Ag bereaksi dengan teofilin, beres teofilinnya itu habis. Jadi si Ag-nya tidak bereaksi dengan teofilin lagi dong, kan teofilinnya sudah habis. Jadi Ag-nya bereaksi dengan indikator. Terjadilah perubahan warna. Artinya volume AgNO3 ini itu berlebih. Yang kita hitung itu adalah titik akhir titrasi ya. Kalau PP ini bukan berdasarkan reaksi ya, tapi dia memang pada beda-beda pH itu warnanya juga berbeda-beda. Seperti itu ya.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kalau misalnya yang ada di farmakopik akhirnya potensiometri. Jadi nanti kalau pakai listrik potensiometri itu titiknya itu sama dengan titik ekuivalen. Ya. Kalau kita visual sih tidak bukan titik ekuivalennya. Nah, ini adalah syarat dari reaksi titrasi. Jadi dia harus stoikiometrinya diketahui, kemudian arah reaksinya juga diketahui, jadi searah ya. Kemudian harus cepat-cepat setimbang, tidak ada reaksi samping dan tidak ada galat yang begitu besar karena ada reaksi samping dan seterusnya. Jadi betul-betul kalau misalnya asam mefenamat bereaksi dengan NaOH ya sudah memang netralisasi. Semua asam berubah menjadi natrium mefenamat gitu. Tidak berubah menjadi sampel-sampel yang lain gitu loh. Tidak ada reaksi samping. Gitu ya. Nah, ketika kalian itu mempelajari mengenai titrasi, yang harus kalian pelajari adalah istilah apa itu bobot molekul, bobot atom, bobot ekuivalen, normalit, molarit, bobot, kemudian M1, M1 dan perhitungan galat ya. Perhitungan galat itu adalah absolut dari massa sampel kurangi massa teoritis dibagi massa teoritis dikali 100%. Tuh. Ya. Nah, kadar juga kalian harus perhatikan ya. Terkadang disampaikan bahwa bobotnya konsentrasinya adalah 10%. 10% ini apakah 10% B per V atau B per B atau V per V? Ya, kalau 10% B per V artinya dia itu 10 gram di dalam 100 mili. Kalau misalnya bobot per bobot berarti 10 gram di dalam 100 gram. Kalau volume per volume berarti 10 mili di dalam 100 mili. Nah, ini kalian harus perhatikan. Ya. Jadi persen itu harus diperhatikan. Persennya itu gram per mili atau gram per gram atau mili per mili. Kenapa? Karena kalau menghitung harus kalian perhatikan adalah satuan. Ya. Jadi satuannya kalau misalnya salah satuan berarti kalian juga salah ngitungnya. Ya. Jadi perhatikan ini. Kemudian ekuivalen dan seterusnya. Nah, contoh ya. Saya berikan contoh ya, silahkan Anindita. Bu, saya izin bertanya untuk di slide yang sebelumnya itu kan ada tulisan galat itu harus kecil mungkin ya Bu. Ya. Saya itu apakah dia baik kecil ataupun besar, galat itu sebenarnya mempengaruhi akhir titrasi ya Bu? Atau tidak? Iya, sip. Ya, sebetulnya hasil dari galat ini sekecil mungkin, tetapi yang menjadi parameter apakah sampel kita itu memenuhi syarat, ya kita sebetulnya tinggal menghitung massa sampelnya saja. Nanti kita dapat massa sampel, kemudian dibandingkan terhadap massa yang dietiket. Misalnya nanti massa di sampel itu tadi 450 mg, kemudian massa di etiket 500 mg, berarti sama dengan 90%. Nah, ini masih memenuhi syarat gitu. Sebetulnya kalau untuk analisis dibutuhkan adalah si syaratnya ini. Ya, 90% ini. Oke, 90%-nya ini, tetapi galat juga kita perlu hitung untuk apa? Misalnya biasanya gini loh. Biasanya asisten itu memberikan sampel ke kalian itu dengan bobot yang sebetulnya mereka sudah ketahui berapa. Misalnya, sampel yang diberikan ke kalian itu 450 mg loh zat aktifnya. Gitu ya. Nah, kalian yang kalian dapatkan itu ternyata 400 mg gitu loh. Artinya kan berarti 400 dikurangi 450 dibagi 50 gitu ya. Karena kan massa teoritisnya 450 berarti 50 per 50 berapa tuh? %. Gitu ya. Berarti kesalahan titrasi kalian itu sekitar 11%. Kenapa? Karena
sudah jelas-jelas 400 mg betul-betul yang zat aktif yang sebetulnya diberikan ke kalian. Tetapi yang kalian dapatkan dari hasil perhitungan hanya 400 gitu. Artinya apa? Kalian itu punya kesalahan saat mentitrasi itu 11,11%. Artinya si kesalahan ini ada di mana? Mungkin kalian terlalu berlebih lah volumenya, atau misalnya ada sampel yang tertinggal di wadah jika kalian mengekan sebetulnya belum larut dan seterusnya. Jadi ini angka ini menggambarkan zat kita itu memenuhi syarat atau tidak. Sedangkan galat itu menggambarkan proses yang kita lakukan itu betul atau tidak, akurat atau tidak. Ya, menggambarkan kesalahan saat melakukan prosedur. Gitu ya. Seperti itu. Sebentar, saya mau ke toilet dulu. Oke, saya lanjutkan. Gimana Anindita? Oke? Aman? Aman, Bu. Oke. Sebentar. Nah, jadi perhitungan-perhitungan ini harus kalian pahami ya. Misalnya satu norma, satu molar, kita hitung sama-sama dulu deh yang ini ya. Yang ini nih. Hitunglah molaritas larutan yang mengandung 6 gram NaCl dalam 100 mili. Coba dikerjain dulu satu-satu, nomor satu masing-masing dikerjakan coba. Berat molekulnya NaCl itu 58,5 gram per mol. Nah, coba dihitung berapa molar 6 gram dalam 100 ml larutan. Coba.
Oke, ada yang sudah dapat? Kalau kuliah kimia analisis farmasi harus selalu bawa kalkulator ya. Boleh kalau misalnya ada yang sudah dapat hasilnya dituliskan di kolom chat ya. Kalau sudah ada yang dapat hasilnya. Oke, sip. Angkanya betul semua, tapi ada yang satuannya salah. Ya, satuannya kan molar dong, bukan mol. Ya, hati-hati tuh. Oke, nilainya terkurang menjadi setengahnya atau bahkan tidak diperiksa sama sekali ya kalau dulu saya waktu di kampus saya dulu. Molar. Jadi satuannya molar bukan mol. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Kita kan mau mencari molar ya. Jadi molar itu adalah mol per volume. Jadi N per I gitu ya. Tetapi V-nya itu dalam 1 liter. N itu adalah M per MR gitu ya. Per V. Jadi itu hanya adalah 6 gram. Kemudian ininya adalah MR adalah 58,5 gram per mol. Ya. Kemudian V-nya adalah 0,2 liter. Kan gramnya saling coret nih. Oke. Gramnya kan saling coret ya. Jadi sisanya lah satuannya mol karena ini per jadi molnya ke atas. Jadi 0,512 mol per liter alias 0,512 molar. Gitu ya. Nah, ini hati-hati nih satuannya. Kalau kalian menghitungnya benar, satuannya juga pastinya benar. Kalau satuannya salah, hati-hati. Kalian berarti tadi ada salah ngitung. Oke, jadi silahkan diperhatikan satuan saat kalian menghitung ya. Jangan tertukar-tukar antara mol dengan molar. Jadi jawabannya adalah 0,512 mol per liter atau 0,512 molar. Nah, mungkin inilah penyebab-penyebab kalian dicoret-coret sama saya jawabannya ya. Jadi satuannya harusnya apa, kalian nyebutnya apa? Karena ini kan berarti lain. Karena ini kan berarti lain dan itu salah. Seperti itu ya. Nah, nomor 2 sama nomor 3 PR ya. Kita akan kerjakan sama-sama di Jumat. Jawabannya harus sudah ada. Nanti saya tanya ya. Apa namanya jawabannya. Silahkan di screenshot saja. Sebentar. Ya, ada yang bisa bantu saya untuk perkuliahan hari ini? Atau masing-masing ya, semuanya harus mengirimkan screenshot perkuliahannya di grup WhatsApp. Jadi semuanya silahkan screenshot perkuliahan hari ini, tolong yang ada jam dan tanggalnya di bawah. Ya, kirim screenshot perkuliahan. Jadi kita tidak ada ketua kelas, semuanya menjadi ketua kelas belajar. Jadi mengirim screenshot perkuliahan semuanya di grup WhatsApp. Oke? Sip, nomor 2 dan 3 kalau ada pertanyaan silahkan boleh dibuka forum di grup WhatsApp. Kita tidak menggunakan Google Classroom. Kita ketemu lagi hari Jumat pagi pukul 8. Aman ya semuanya?
Semoga masih bisa mengikuti dan terus bisa mengikuti ya. Saya betul-betul nitip targetnya adalah nilainya jauh lebih baik, akan memiliki target semuanya sama-sama A. Itu jadi artinya apa? Setiap kuliah nggak boleh skip. Tadi gimana? Tadi apa kata Ibu ini? Gitu ya. Jangan skip seperti itu. Oke, sedih dan dikerjakan tugasnya. Yang ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan. Boleh di grup, boleh juga di minggu depan. Itu ya. Saya semuanya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi